Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, bisnis plan, yaitu CV Berkah Fotokopi. CV Berkah Fotokopi melayani fotokopi, print, cuci foto, alat tulis komputer. CV Berkah Fotokopi terletak di Jalan Demang Lebar Daun, Bukit Sidodadi, Bintan, Kepulauan Riau. Pertama-tama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan para pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih cepat beradaptasi pada perkembangan teknologi tersebut. Hadirnya mesin fotokopi merupakan suatu bagian dari perkembangan teknologi tersebut yang sangat dirasakan manfaatnya. Mesin fotokopi ini sangat dibutuhkan bagi semua kalangan, baik dari pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat pada umumnya. B. Visi, misi, dan mutu. Visi, menjadi mitra yang baik dan dipercayai oleh konsumen. Misi, memberikan layanan dengan kualitas terbaik dan terlengkap. Mutu, ramah, jujur, bersih, indah, dan nyaman. Perencanaan. Usaha fotokopi berkah merupakan usaha perseorangan. Usaha fotokopi berkah merupakan usaha dalam bidang fotokopi yang diperuntukkan untuk segala kalangan dimanapun menyediakan jasa fotokopi, jilid, laminating, dan alat tulis komputer. Konsep dari usaha jasa fotokopi kami ini adalah layanan prima 14 jam. Jadi, Berkah berusaha memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, yaitu dengan jam kerja 14 jam. Hal ini dimaksudkan agar para konsumen tidak kesulitan mencari tempat fotokopi yang buka 14 jam. Selain itu, karyawan kami juga akan melayani dengan cepat, rapi, dan ramah. D. Penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan mesin fotokopi, kertas dengan berbagai ukuran dan ketebalan, penyediaan tinta mesin fotokopi, penyediaan mesin laminating, penyediaan alat pemotong kertas, penyediaan etalase, penyediaan meja, penyediaan alat-alat untuk menjilid berupa staples besar, staples kecil, cutter, mistar, lakban, sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan. E. Rencana manajemen keuangan. Rincian dana yang diperlukan antara lain sebagai berikut. F. Rencana manajemen sumber daya manusia. Jabatan dan uraian tugas. Pemilik berperan sebagai kasir dan sekaligus sebagai penanggung jawab operasional. Karyawan berperan sebagai pelaksana pengoperasian mesin fotokopi sekaligus melayani konsumen. Jam kerja toko fotokopi Berkah menggunakan jam kerja hari Senin sampai dengan Minggu. Siang jam 07.00 sampai 18.00, malam 19.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. G. Tujuan usaha. Menerapkan konsep wirausaha dalam melakukan usaha bisnis fotokopi. Usaha jasa fotokopi yang saya buat dapat diterima oleh konsumen, khususnya dari orang-orang sekitar, yaitu pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat pada umumnya. Menambah pengalaman dalam membuat rencana bisnis, proses pembuatan, cara memasarkan, dan pengelolaan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Terciptanya usaha yang mendatangkan keuntungan bagi mahasiswa dan juga memberi peluang atau kesempatan kerja bagi masyarakat luas, serta dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang dunia usaha. H. Manfaat. Usaha jasa fotokopi kami ini bermanfaat untuk meringankan dan memperingkas pekerjaan para pelajar, mahasiswa, para pekerja, dan masyarakat sekitar dalam memperbanyak dokumen atau berkas. Menyediakan berbagai macam alat tulis komputer yang digunakan para pengguna alat tulis, memenuhi kebutuhan dan permintaan para konsumen. Bab 2 Strategi pemasaran. A. Segmentasi, target, dan posisi. Segmentasi yang menjadi segmen dari usaha fotokopi adalah semua segmen pasar atau umum. Target yang menjadi target market adalah pelajar, pegawai, dan karyawan serta masyarakat pada umumnya. Posisi, kami ingin menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai tempat fotokopi yang berkualitas dengan harga yang pas. B. Penawaran. Perkembangan penawaran saat ini. Perkembangan penawaran di sekitar usaha fotokopi pada saat ini memang umum di lingkungan kampus. Hal tersebut disebabkan oleh sektor usaha ini sudah dibidik secara serius
Oleh karena itu, agar usaha fotokopi menjadi lebih baik, maka perlu peningkatan penawaran yang memberikan nilai lebih bagi konsumen dengan cara mendiskon harga dengan ketentuan yang berlaku. Prospek penawaran di masa yang akan datang. Mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha fotokopi pada masa yang akan datang, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Penawaran tersebut akan semakin variatif. Lebih banyak produk yang ditawarkan dalam hal ini tidak dimiliki oleh pesaing, maupun lebih kompetitif. Dilihat dari kualitas kertas dan hasil fotokopi dan harga dalam hal ini tidak terlalu diperhitungkan, dikarenakan para pesaing juga melakukan banting harga. C. Program pemasaran. Tingkat pelayanan. Dalam usaha ini, kami memberikan layanan yang memuaskan melalui layanan langsung, pemesanan, dan tepat waktu pekerjaan. Penetapan harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungannya relatif, sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. D. Promosi. Promosi merupakan objek vital dalam bidang pemasaran, karena dalam promosi produk itu sendiri bisa dikenalkan kepada konsumen. Tetapi dalam hal pemasaran fotokopi tidak memerlukan promosi berlebihan, karena langsung berhubungan dengan konsumen dan mesin fotokopi. F. Strategi pemasaran. 1. Pemasaran produk. Beberapa cara memasarkan produk saya adalah dengan melakukan promosi via people atau teman, saudara, dan masyarakat. Melalui promosi via elektronik, handphone, jejaring sosial di internet seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Melakukan promosi dengan menggunakan brosur atau yang lainnya. 2. Tingkat pelayanan. Dalam usaha ini, kami memberikan pelayanan yang memuaskan melalui layanan langsung 14 jam, pegawai yang ramah dan cekatan, serta tepat waktu pekerjaan. 3. Penetapan harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menerapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha dan harga-harga bahan pokok usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif, sehingga dapat menjalankan usaha secara berkelanjutan untuk meningkatkan pangsa pasar. Bab 3. Produksi operasional. A. Standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur atau SOP perusahaan meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan pegawai dan penggajian, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. B. Kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi fotokopi dikelola oleh pemilik mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. C. Kegiatan perawatan mesin. Mesin fotokopi yang digunakan mempunyai umur ekonomis selama 4 tahun. Kegiatan perawatan mesin kami ini menggunakan tenaga ahli mesin sesuai dengan mesin-mesin yang kami gunakan. Bab 4. Analisis. A. Kelayakan dengan analisis SWOT. Bisnis fotokopi sekarang ini, jika kita melihat pangsa pasar yang setiap harinya sangat membutuhkan mesin fotokopi atau jasa fotokopi, dalam bisnis ini sudah layak dilakukan sebab sistem internal yang dimiliki seperti lokasi, modal, SDM, dan sarana dan prasarana sudah bisa tercukupi secara efektif dan efisien. Jika melihat sisi eksternal bisnis ini juga layak dilakukan karena pangsa pasar yang jelas dan lokasi yang cukup strategis. Untuk pengambilan keputusan mengenai kelayakan bisnis perlu mengambil analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut. 1. Strength atau kekuatan. Sumber daya manusia yang unggul baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Memiliki modal yang cukup, kemampuan dalam tataran konsep dan praktek. Hasil fotokopi yang bagus karena mesin baru dan terawat. Kemampuan melakukan pengembangan usaha karena dari unit usaha ini akan mampu menyediakan kebutuhan dan keinginan yang lain. Memiliki relasi bisnis fotokopi yang banyak. 2. Weakness. Kelemahan. Pengelola masih berstatus mahasiswa,
memungkinkan fungsi kontrol yang kurang baik. Jam kerja harus menyesuaikan dengan waktu perkuliahan. Sulitnya koordinasi antara pemilik usaha dengan pengelola usaha. 3. Opportunity atau peluang. Kecenderungan mahasiswa memfotokopi materi kuliah daripada membeli buku, dekat dengan pangsa pasar dan aktivitas administrasi, mampu mengerjakan pekerjaan dalam partai besar karena pengelola memiliki akses yang banyak. Threats atau tantangan. Mengalami kesulitan dalam perkembangan usaha karena usaha baru berada pada fase perintis atau pemula. Tingginya biaya operasional ketika usaha baru mulai berdiri. Belum memahami karakter konsumen. Belum memiliki konsumen tetap. B. Perkiraan penghasilan bersih. Perkiraan dihitung melalui rata-rata penghasilan bersih per bulan. Pendapatan rata-rata sebagai berikut. Biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan sebagai berikut. Bab 5 penutup. A. Kesimpulan. Dari hasil analisis beberapa faktor, ternyata usaha fotokopi mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha fotokopi pada masa yang akan datang, dewasa ini, kalau kita cermati, permintaan akan fotokopi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kepentingan masyarakat dalam meminimalisasi biaya. B. Saran. Dalam menjalankan usaha fotokopi, yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga kualitas hasil fotokopi yang baik, menjaga stabilitas stok kertas serta mencari segmen yang tepat, juga menentukan dalam harga pasar, dan yang tak kalah penting adalah menjaga kualitas pelayanan terhadap konsumen.